kadang juga ada beberapa, orang gitu yang bilang bahwa, orang tua saya itu cuma mimpi gitu, memimpikan anaknya sampai kuliah di luar negeri, sampai di Jerman ini gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bisik-Bisik Tetangga. Kali ini kita kedatangan orang yang, apa ya, masih muda, masih baru-baru masih sepantaran lah sama aku, masih umur-umur 22, 23 gitu, ya kan. Tapi, Excited eee, ya. udah keren banget, ya kan. Dia seorang mahasiswi, di Jerman loh, ya kan. Kita akan berbagi cerita sama dia. Siapa dia? Halo Rija, Halo, apa guten kabar? Tag. Mir geht es sehr gut und dir? Apa tuh artinya? Kabar aku baik, bagaimana Oke. dengan kamu? Aku taunya bahasa Jerman tuh, Guten Morgen, Danke, Ya, Gerne, ya, danke, Danke, bukan Danke ya? gerne, Danke, Danke. Iya bukan, iya 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 iya. danke. Jadi teman-teman, Riza ini adalah seorang mahasiswi, dia kuliah di Jerman, dia ambil program, eee, aku bukannya ini susah nyebutinya gitu loh, program apa itu entar dibaca di sini deh entar, nah baca sendiri. Jadi Riza ini, Iya, ya kan, yang tahun lalu, tahun 2022, dia berangkat ke Jerman untuk, mengambil kuliah sambil kerja. Sebenarnya biasa aja, tapi yang menarik adalah dia tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Gimana caranya? Nah, kita tanya-tanya sama Riza, ya kan. oke. Riza, Ya, kamu lulusan mana sih? SMA-nya mana? gimana? SMK-nya? SMA-nya kamu di mana? Aku lulusan SMK Negeri 1 Losarang. Di Losarang aku SMK-nya. Oh gitu, Iya, di Losarang. Iya iya iya. Satu kecamatan dong kita ya? iya. Emang, Akang Iya di iya. mana gitu? Saya di Losarang juga. Saya di desa desa kecil, Sama Pegagan. dong, aku juga di desa kecil. Aku dari Puntang. Heeh. Berarti kamu di ini, di desa apa kamu? Aku di desa Puntang. Puntang. Oh, dekat Krimun dong ya? Dekat rumah Ibu Iya, Bupati dong ya? deket Iya 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 banget. iya. Riza boleh ceritain dong, gimana sih kamu, bisa, berangkat ke sana, mengambil keputusan yang artinya agak-agak beda-beda nih dari kebanyakan, anak-anak muda seperti kamu yang ketika lulus SMA kalau misalnya nggak kuliah dia berangkat, ke ya, ke luar negeri misalnya ke Taiwan atau ke apa mengambil, sektor informal. Nah, ini beda nih sama kamu nih, ya kan? Boleh dong ceritain dong? Iya, aku akan ceritain, tapi sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Riza Nusyahida, saya lahir di Indramayu, saya asli orang Indramayu, saya lahir 19 Februari 2001, saya anak, pertama dari 3 bersaudara, ayah saya juga, bernama Taryono dan ibu saya Kartiah. Mereka, dulunya sebagai seorang pedagang, pedagang nasi goreng, tapi sekarang mereka, mmm, berwirausaha sebagai seorang penjual kangkung. Menceritakan soal pengalaman Penjual saya, gitu? sebenarnya Entar dulu nih, iya kan, entar dulu ya, nih. Ini ini agak gimana kontradiktif gimana? dengan kebanyakan, sorry disclaimer dulu bukan merendahkan, tapi agak kontradiktif dengan kebanyakan orang-orang ketika, mereka, "Ah, dia anaknya tukang kangkung, dia bisa apa?" Ya kan, itu udah hal-hal seperti itu. Nah, ini kamu anak seorang tukang kangkung, ya kan, kangkung loh, kangkung, ya kan, sekarang kuliah Iya, di Jerman. betul. Oke. Terus terus? Terus, menceritakan pengalaman aku cuma lulusan, SMK, aku dari lulusan SMK Negeri 1 Losarang. Setelah lulus SMK, aku langsung, ikut program Ausbildung. Aku langsung les bahasa,
di Bandung, di Bright Education, selama kurang lebih 2 tahun setengah, yang harusnya itu cuma 8 bulan. Mmm, Kenapa aku bisa selama itu, karena pada saat itu juga ada corona, jadi terhalang gitu sama corona. Jadi aku, di ujian A1, A2 itu lancar saja, nggak ada kendala apapun, tapi pada saat aku ujian, B1, itu aku hanya lulus beberapa modul. Artinya, itu aku harus ngulang lagi ujian, tapi, bertabrakan sama COVID-19 itu datang dan melanda Indonesia, jadi kemudian pandemi, Covid, semua Kute Institut tutup, semua kedutaan tutup, jadi aku harus menunggu selama kurang lebih 1,5 tahun untuk kembali ujian di Kute Institut Jakarta. itu 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 yang itu membuat itu lama. prosesnya nih, yang menarik nih, yang menarik. Apa yang memotivasi kamu, sampai harus memutuskan pergi, "Gua ke Jerman deh," gitu? Karena kebanyakan pasti, apa ya, ya kalaupun nggak kuliah, nggak ngelanjutin kuliah, seperti yang aku Iya, bilang tadi, anak Indramayu banyak ya, bukannya bukannya nggak baik, disclaimer dulu, bukannya nggak baik, itu bagus, ketika seorang anak perempuan pengen mengangkat derajat orang tuanya atau derajat keluarga, mereka pergi bekerja ke luar negeri, tapi di sektor informal. Nah, ini kamu nih, apa yang memotivasi kamu sampai harus, "Ah, kayaknya gue mesti kuliah di Jerman deh." Kayaknya impian apa ya, kayak aku sendiri, dulu ya paling paling, apa ya, paling jauh ya kuliah di Jakarta misalnya gitu kan, atau di Jogja atau di mana gitu loh. Apa yang membuat kamu kepikiran, sampai hadiah atau deh, gimana itu? enggak, jadi menurut aku tuh sejak kecil kayak mengenal pendidikan tuh penting gitu, dan kemudian aku juga melihat Jerman itu memiliki kualitas pendidikan yang diakui oleh seluruh dunia. Itu juga yang membuat aku, ingin sekolah di negara ini, kemudian juga negara ini tuh sangat cantik, itu sih yang membuat aku termotivasi untuk, belajar dan sekolah di negara ini. Itu karena, kemampuan kualitas di sini tuh diakui oleh seluruh dunia. Tapi kan duitnya banyak, ngeluarinnya itu dari mana kamu, dari mana? Ya tapi aku nggak ngeluarin biaya sepeser pun di sini, malah aku dapat, benefit di sini, dapat, Nah, salary setiap bulannya. ini yang Aku penting nggak nih. ngeluarin biaya Nah, apapun. ini yang penting nih, ya kan. Sebelum kamu cerita bagaimana kamu berangkat ke Jerman dengan tidak mengeluarkan uang sepeser pun, sedikit sama keluargamu nih. Tadi kan kamu bilang, kamu berasal dari desa kecil di Losarang, Mhm. ya kan, di Puntang tepatnya di Indramayu, terus anak dari seorang, penjual kangkung. Iya, Boleh betul sekali. boleh ceritain nggak sih? Maksudnya berapa penghasilan orang tuamu gitu kan, sehari dari berjualan kangkung sampai bisa, paling paling tidak sampai bisa mempunyai anak yang punya motivasi tinggi gitu loh. Penjualan kamu sehari itu, Kak, enggak bisa ditentuin sih, Kang. Soalnya, kami juga menjual kangkung tuh per ikat gitu loh. Jadi 3 ikat kangkung tuh Rp2.000, seperti itu. Kadang juga 2.000. iya, 2.000 cuma 2.000. Itu, kadang juga kalau misalkan emang lagi, apa namanya teh, paceklik gitu ya atau apa, kadang Mhm. dibawa pulang lagi. Tapi alhamdulillahnya meskipun demikian, orang tua saya tuh tetap melakukan apa saja untuk membiayai saya pada saat, les bahasa di Bandung sampai akhirnya dapat tiket pesawat dan harus, eee, mengenyam pendidikan di sini. Jadi apapun, Sedih nggak sih? Sedih bukan nggak sih hanya maksudnya? kangkung, jadi apapun. Sedih nggak sih ngelihat, maksudnya gini, mungkin itu memotivasi kamu untuk bisa bisa keluar dari jerat, apa ya, bukan jerat sih ya, dari situasi, law sosial gitu. Sedih nggak sih ngelihat 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 orang tua kamu, ngedengar omongan-omongan tetangga itu aku yakin banget, hal-hal kayak gitu pasti pasti ada gitu loh. "Halah ini ngayal, si Riza ngayal," gitu kan, misalnya bisa pergi ke Jerman atau bisa pergi ke luar negeri, anak tukang kangkung doang gitu. Sedih nggak sih misalnya ngedapetin situasi kayak gitu?
Sedih banget sih, sedih banget itu. Kadang juga ada beberapa, orang gitu yang bilang bahwa, orang tua saya itu cuma mimpi gitu, memimpikan anaknya sampai kuliah di luar negeri, sampai di Jerman ini gitu kan. Itu nggak akan mungkin terjadi dan ada juga orang-orang bilang bahwa ini tuh ilegal, ada juga yang bilang bahwa, eee itu cuma omong doang gitu. Kadang aku juga sedih sih, sampai orang tua aku juga bilang karena pada saat itu lama banget kan, lama banget Mhm. aku, untuk pergi itu, sampai sekitar 2 tahun, mamaku pun bilang kayak, "Ini beneran nggak ya? Mama beneran nggak ya, eee, sampai bisa ngelihat kamu pergi ke luar negeri, sampai bisa ngelihat kamu beneran ada di sana dan sekolah." Membuktikan kepada, semua orang, membuktikan kepada yang ragu sama kita gitu kalau misalkan, eee, anaknya bisa kuliah dan sekolah di luar negeri. Aku sedih sih sebenarnya, tapi ya mau bagaimana, aku juga kayak bisa gitu, pasti bisa, aku pasti bisa membuktikan sama mama, aku bilang kayak gitu kan, "Udah nggak usah dengerin omongan orang. Jadi kita tuh bukan hanya orang tua aku yang nguatin, tapi aku juga nguatin mereka," gitu. Tapi hebat banget sih mama sama ayah aku, karena aku nggak bisa jelasin detail, Nggak soalnya pada apa-apa. saat itu pun perekonomian kita tuh emang lagi down sampai, ada beberapa, eee, momen di mana, aku nggak lulus ujian tuh, aku cuma lulus beberapa, ya kan pada waktu itu, alhasil aku harus ngulang ujian, kemudian di situ juga, Mhm. perekonomian lagi menurun, sampai akhirnya aku harus meminjam sama temen aku untuk, biaya, kebutuhan pribadi gitu loh. Untung aku masih punya temen yang baik gitu, Duit. pada menolong aku jadi nggak bisa berkata-kata. Mereka mendorong aku pada saat itu gitu, pada saat aku sama keluarga aku emang lagi di posisi down dan aku juga belum bisa membantu apa-apa. Aku pengen, kerja di Indonesia, tapi kata mama aku bilang, "Udah nggak apa-apa, kamu fokus aja belajar, kamu fokus aja kejar yang kamu mau, jangan pikirin biaya, nanti, kami bisa bayar dengan cara apapun," katanya. Kayak gitu sih, mama aku bilang. Tapi ada beberapa Pesen sisi juga yang nggak bisa. pesen apa sih yang bikin bikin kamu, kuat sampai, gini, pesen apa yang bikin kamu kuat dan terus termotivasi untuk tetap maju gitu? Pesan dari orang tua aku sih, karena apa ya, kalau misalkan, aku tetap di Indonesia, aku tahu Indonesia juga mempunyai pendidikan yang sangat bagus, lowongan pekerjaan juga banyak, tapi peminatnya tuh, banyak juga. Makanya, ayah aku bilang, "Tetap sabar," katanya gitu, "nggak ada yang mudah, tapi nggak ada yang nggak mungkin," katanya bilang gitu. Terus kata aku, "Iya, semua pasti ada jalannya, meskipun nggak selalu lurus gitu, meskipun harus ada kegagalannya, harus, mmm, bisa berjuang gitu pokoknya." Gitu sih, Iya Kang. iya iya. Aku nggak Jangan nangis dong. nggak tahu mau ngomong apa. Kita balik lagi ke yang tadi ya, perihal benefit yang kamu dapat, ya kan. Jadi selama ini kamu, kuliah di sana, dibiayai sama sebuah perusahaan, kalau boleh tahu itu program apa? Terus apa yang benefit yang kamu dapat selama di Jerman sana? Tepatnya di apa nih, di Munchen or Berlin? Berlin ya? Berlin Berlin, Berlin. ya. Yes. Apa tuh? Benefit apa yang kamu dapat? Ini buat memotivasi ke anak-anak Indramayu deh ya, paling nggak begitu. Iya, oke, jadi di sini aku tuh ikut program Ausbildung ya. Jadi Ausbildung tuh, sekolah dan bekerja.
di Jerman Mhm. selama 3 tahun. Itu Mhm. benefit-nya tuh kita pertama bisa mendapatkan gaji, itu udah pasti per bulannya itu Salary, uang saku dari uang perusahaan, saku. kemudian Oke. iya, kemudian yang kedua juga tempat tinggal terjamin, kemudian yang ketiga itu, kita bisa langsung praktek kerja di perusahaannya, terus yang Mhm. terakhir juga, eee, pekerjaan yang ini loh, apa namanya, nanti setelah lulus tuh kita tuh udah pasti kerja gitu dan nanti, salary-nya tuh akan lebih banyak daripada kita pas Mhm. Ausbildung, kayak gitu. Artinya kamu, sambil kuliah, sambil bekerja juga dong ya? Iya betul, Oh, kamu aku ambil kuliah jurusan apa sih? tapi Kalau boleh tahu kamu ambil jurusan apa? aku di sini ambil jurusan gastronomi. Gastronomi ya? Itu strata apa? S1, D3? Itu secara, setara dengan D3 karena, lulusannya itu nanti dapat sertifikat. Oke, Gitu. oke. Jadi paling paling nggak benefit-nya adalah kamu udah kuliah nggak membayar, tempat tinggal dikasih apartemen, makan tiap hari dikasih, bahkan denger-denger kamu transportasi aja dari apartemen ke kampus itu dikasih juga? Betul, betul sekali, itu, transportasi aku dikasih sama sekolah 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, itu selama 1 semester, itu Mhm. aku dapat 5 juta kalau nggak salah, itu transportasi dari sekolah dari rumah ke sekolah, Dari rumah ke gitu. kampus lah ya, dari rumah ke kampus, itu dikasih. Habis Dikasih itu kamu dikasih. kuliah sambil kerja itu gimana ngebagi waktunya? Gimana? Kuliah sambil kerja tuh gimana ngebagi waktunya? Apakah pagi kuliah, sorenya kerja, atau sebaliknya atau gimana? Enggak, jadi di sini tuh sistemnya tuh ada yang per minggu, ada yang per blok. Jadi kalau misalkan per minggu, kita 3 hari sekolah, 2 hari kerja, 2 hari libur. Tapi kalau misalkan kita per blok, kayak aku, sistem Mhm. sekolah aku di sini tuh per blok. Jadi 1 minggu, 2 minggu ya, 2 minggu kerja, 2 minggu kuliah, gitu, 2 minggu Oke, sekolah. itu ya, enak ya. Dapat salary juga, Iya udah kamu dikasih, tempat tinggal, dikasih makan, dikasih, eee, ongkos PP gitu kan, dapat salary juga. iya, dapat Bocorin salary bocorin juga. berapa salary-nya sebulan? Harus nggak ya? Harus kasih tahu nggak sih? Untuk sebenarnya gini, bukan bukan sok pamer sih, tapi lebih ke memotivasi, adik-adik kita gitu kan yang mungkin, kayaknya butuh pengalaman baru gitu kan, "Kayaknya gua kalau ke Jerman deh ikutin jejaknya Mbak Riza," gitu loh. Nggak apa-apa dong. Oke, iya nggak apa-apa. Jadi, per bulannya itu paling nggak kita di 10 juta 10 juta per itu, bulan. apa, rupiah ya, berarti kalau misalnya di sana apa, euro ya? Euro? Euro, Euro. itu salary aja. Artinya kalau misalnya kamu Iya. bekerja itu kan, apa, kamu dapat tips juga atau Iya, tentu. Aku dapat tips juga dan tipsnya itu 1,5 bulan dari gaji, bisa nyampe. oh iya, keren dong ya. Nggak, artinya kamu udah dapat Lumayan salary, lah, udah dapat tips, udah dapat ilmu, udah dapat pengalaman, lumayan amazing banyak banget gitu. Iya. lumayan banyak lumayan banyak. Rija, pastinya kalau pertama kali kamu, apa ya, ke negeri orang gitu kan, pasti ada sebuah sebuah sih banyak banyak perbedaan-perbedaan yang bikin kamu syok gitu. Apa sih, shock culture apa yang bikin kamu jadi kayak, "Aduh, kok beda ya?" Gitu. Mungkin dari cuaca, dari makanan, dari budaya, dari cara mereka berperilaku kan pasti akan berbeda-beda gitu loh. Ceritain dong. Tentu, iya. Shock culture pertama aku yang aku rasain di sini sih, orang-orang di sini tuh sangat tepat waktu ya. Bukan hanya orang-orangnya aja, tapi kendaraan umum juga udah terjadwal. Jadi, Heeh, kalau misalkan kita harus ke mana-mana, kita harus lihat jadwal dulu. Kalau misalkan kita telat 1 menit, itu mereka nggak akan nunggu kita. Jadi langsung
mereka pergi dan nanti kita kalau misalkan bus atau, cuk selanjutnya gitu. Nggak hanya itu Dis sih, misalkan kita mau ke dokter, juga itu mhm, kita harus bikin termin terlebih dahulu, biar kita, disiplin lah ya. mhm, Iya di sini beda lah, orang-orangnya disiplin. beda. Wong kita udah ada tulisan jelasnya udah tulisan, "Dilarang buang sampah di sini." Ah, jarang ono jadi buang bae. Itu beda. Iya sih, Itu itu dari bener sisi banget sih. dari sisi, apa, kedisiplinan ya. Kalau dari Mhm. makanan, sisi makanan kamu apa yang bikin kamu shock ke sana? Yang biasa makan sega aja esuk-esuk, sampai sana makan Iya. roti. Iya, itu bener banget, itu yang bikin aku syok banget sih di sini. Karena, Mmm, di sini, bahan makanannya itu rempah-rempahnya enggak kayak di Indonesia kan. Kalau di Indonesia banyak banget, kalau misalkan kita mau bikin apa, itu pasti ada. Tapi kalau di sini tuh harus nyarinya tuh susah, terus juga kalau misalkan pagi pasti sarapannya apa, roti, terus atau enggak itu oats, buah-buahan, terus minumnya kopi atau teh. Kalau di Indonesia kan kalau pagi-pagi tuh di pinggir jalan itu udah banyak kan, kayak orang-orang jualan nasi kuning, jualan apa, kita pasti langsung beli kan. Kalau di sini bener-bener nggak ada, bahkan, di jalan pun sepi, nggak ada orang-orang yang kayak lagi ngobrol atau lagi ngerumpi di depan rumah, itu nggak ada. Bener-bener sesepi itu, kalau misalkan di rumah-rumah. Kayak gitu sih, syok artinya aku minggu juga. minggu-minggu pertama kamu di sana bener-bener yang, eee, susah menyesuaikan ya, terutama urusan perut gitu Iya, kan. betul Itu betul. gimana kamu, apa, mensiasatinya supaya, dari makan nasi ke makan roti gitu kan? Apa ya efeknya? Sakit perut kah Eee, atau gimana? enggak sih, enggak sampai sakit perut, tapi awal-awal mah, masih kan harusnya aku dulu dulu pas baru banget dateng kan harusnya makan roti gitu ya, tapi aku masih bawa Heeh. Indomie dari masih masak Terus mie, biar iya, terus terus? itu dulu, tapi sekarang udah terbiasa sih. Terus juga kalau misalkan aku Mhm. kangen, masakan Indonesia paling 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, datang ke toko Indonesia. Di sini juga ada toko Indonesia loh, ada juga. Jadi Tapi semua makanan tapi Indonesia kan ada di sini. se-Indonesia-Indonesianya kan, apa ya, kalau masakan Indonesia misalnya paling masakan Padang atau masakan apa, kan nggak ada Mhm. tuh, makanan di perempatan pertigaan Jangga itu loh yang malam-malam yang nasi tempe goreng. Ingat nggak sih, tahu nggak sih kalau Nasi kucing. iya, istilahnya gitu. Nasi pincuk gitu kan. Aduh, Iya, terus itu apa nggak lagi ada. selain masih kangen. Malam-malam ya kan, malam-malam ada, Mhm. apa namanya, ada suara tukang putu lah, ada suara Nah, tukang bakso, ya iya, kan. di sini nggak ada sama Sekarang nggak sekali. ada. Paling kita kalau Suka misalkan kangen suasana kayak gitu ya. nggak ada suara. Bahkan suara motor Suara-suara pun yang itu jarang, kangen suara suara hajatan. motor, itu sih. Tapi, selain selain, budaya disiplin, terus, makanan juga yang bikin kamu syok, mungkin musim-musim juga ya kali ya? Karena, Musim juga, eee, Indo tentu tentu. Kalau di yang Indonesia bikin kan kamu cuma syok. 2 gitu ya, cuma panas Mhm sama mhm. hujan. Kalau di sini tuh ada 4. Jadi kalau misalkan habis musim gugur, baru musim dingin, musim salju, baru itu apa namanya, furuling, musim semi, jadi gitu. Jadi ada 4 musim kalau Oke. di sini. Kebetulan di sini lagi summer ya, lagi panas-panasnya, itu panasnya melebihi Indramayu, bener-bener kayak langsung terbakar kulit ini, Iya. bener-bener langsung kayak Berapa sepanas derajat? itu. Kalau di Surabaya kan sampai 36 tuh kalau siang tuh lagi bedug ya, lagi panas-panasnya gitu kan, itu Mhm. sampai 36 derajat. Makanya di Jerman sampai berapa derajat Waktu musim panas itu tuh? pernah tahun lalu kalau nggak salah itu, nyampe 42. Oh ya? Iya, Wow, itu panas panas banget dong ya? panas banget. Di sini 28 aja itu udah panas.
Karena kan biasanya, Heeh, minus gitu ya, atau enggak paling enggak 10, 9. Kalau winter minus, kayak -8, iya. -14, terus Aduh, yang berkembang jadi ya. ke 42 gitu, kayak, wah, kayak kebakar Waduh, udah deh. Bener bener. iya kayak panas banget. Kita balik lagi, ini buat memotivasi anak-anak Indramayu, gimana sih caranya supaya bisa kayak kamu gitu loh kan, bisa belajar di Jerman sambil bekerja tanpa mengeluarkan biaya. Tips and triknya nih, ini kita disclaimer dulu, sebenarnya ini bukan program beasiswa ya, tapi lebih Bukan. kepada, program yang diadain aku nggak tahu sih, coba deh kamu jelasin, ini program apa, terus kalau Mhm, misalnya ada adik-adik kita yang pengen mengikuti jejak kamu tuh musti apa aja yang disiapin, mhm. apa aja yang musti, dilewatin, terus bagaimana caranya, ke mana, dan harus ke siapa, gitu loh. Oke, mmm, jadi, aku jelasin lagi ya. Program Ausbildung ini adalah sebuah program yang diciptakan oleh pemerintah Jerman untuk anak-anak yang baru lulus sekolah menengah, yang akan menuju ke Menengah dunia atas ya? kerja. Menengah atas ya? Iya, menengah atas, yang akan menuju ke Oke dunia kerja, gitu. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak, sekolah, vokasi. Gitu, sistem pendidikan vokasi, kayak gitu. mhm, Nah, jadi kalau misalkan kita mau ke sini, mau ikut program ini, yang harus disiapkan itu yang pertama harus punya sertifikat bahasa, itu paling penting. Harus punya oke sertifikat bahasa dengan level B1. Kan ada level oke, A1, A2, B1, B2. Jadi untuk Ausbildung itu kita harus punya sertifikat bahasa level B1, terus kemana nih, eee, aku harus ujian. Jadi kalau misalkan, adik-adik sekalian mau, mendapatkan sertifikat B1 itu harus ujian di Goethe Institut. Entah itu di Bandung, entah itu di Jakarta, atau bisa juga OSD, banyak lembaga-lembaga yang menyediakan sertifikat, bahasa Jerman. Tapi, aku sarankan untuk les bahasa itu di Bright Education. Itu udah banyak banget cabangnya di Indonesia, terus, oke biayanya juga cukup terjangkau untuk kita-kita, itu ada di, oke. Bandung, di Bright Education. Bandung ya? Iya, Ya, jadi gitu. adik-adik dengerin ya, Indramayu. Sebenarnya gini, eee, ada pesan dari Ibu Bupati, ya kan, Ibu Mhm. Bupati Indramayu nih, Ibu Nina nih dia. Sebenarnya ada pesan-pesan beliau, lagi pengen ngerubah stigma, Indramayu ya, paling tidak enggak semua, tapi paling tidak sedikit demi sedikit. Kalaupun Mhm. harus ke luar negeri, paling enggak kita tuh, bekerja di sektor formal, Betul. ya kan. Punya skill, sekarang aja deh lihat ya ke Riza gitu kan, eee udah mah kerja, udah mah kuliah, udah mah dapet, benefit salary yang, lumayan fantastis, ya kan, dapat uang Mhm. saku, dapat uang tips, dapat kesehatan gratis. Nah itu pengennya tuh, kita semua ya mau keluar negeri nih kalau bisa, ikutin dong nih Mbak Riza nih gitu kan, gimana caranya bisa berangkat ke sana ya kan. Salah satunya itu ya, kursus Mhm. bahasa ya kan, terus Kursus juga bahasa, paling nggak, apa, nilai akademisnya, ya lumayan bagus iya. lah jadi pertimbangan kan gitu kan. Riza, ya balik lagi heeh, apa sih yang ada dong pasti kamu kangen sama Indonesia. Apa yang bikin kamu kangen sama kampung halaman? Di sana kan udah enak nih, tapi seenak-enaknya di negeri orang lebih enak rumah sendiri, kampung sendiri. Apa yang bikin kamu kangen? Yang bikin aku kangen jujur banget, itu azan. Itu yang bikin aku kangen banget sih, di Ada. kampung halaman. Soalnya itu kan kalau misalkan, setiap waktu sholat itu pasti adanya azan, tapi di sini itu nggak ada, itu yang pertama. Terus yang kedua juga, adik-adik aku yang bikin kangen. Itu juga ramenya di sana, di rumah. Terus, makanan-makanan yang aku suka, kayak seblak, itu yang bikin aku kangen juga. Terus, apalagi ya, banyak sih sebenarnya yang bikin Suara aku burung kangen. hajatan, suara singa Depok.
Rija, boleh dong kasih pesan-pesan buat adik-adik di Indramayu nih ya kan, yang pengen mengikuti jejak kayak kamu. Paling tidak, memotivasi mereka supaya bisa, kuliah gratis ataupun kerja di luar negeri, di sektor formal gitu kan. Punya skill, punya gelar juga, go. Iya. So, buat adik-adik kelas atau SMK yang nantinya lulus, kalau misalkan mau ikut program Ausbildung, karena di sini, benefit-nya juga banyak dan terjamin gitu. Terus, pendidikan itu awal dari kesejahteraan dan kemakmuran bagi siapapun yang memilikinya. Maka, seluruh rakyat Indonesia, khususnya Indramayu, itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa hambatan, biaya, dan akses apapun. Jadi semangat selalu untuk adik-adik kelas aku, entah SMA atau SMK, nanti, kalian berhak memilih apapun jalan yang nantinya kalian akan ambil. Tapi kalau misalkan kalian mau, eee, bekerja dan sekolah di Jerman, aku saranin ikut program ini. Makasih, semangat selalu. Semangat. Rija, makasih banget Iya, waktunya, udah hadir di Bisik-Bisik Tetangga. Pokoknya kamu tetap maju, iya, tetap sama-sama. sehat, tetap semangat, dan yang paling penting Indramayu bermartabat. Indramayu bermartabat. Bye.